뭐 중교선 파이널, 세미 파이널부터는 뭐 홈앤더웨이를 하든지 하면 좀 더 선수들한테 경기력이나 그런 것이 훨씬 좋은 모습을 보여줄 수 있지 않을까. Yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati. Berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Gagal menjadi juara di kandang sendiri menjadi sebuah kekalahan yang menyakitkan lagi memalukan. Usai ditumbangkan Vietnam dengan skor tipis 0-1 pada laga final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa lalu di hadapan puluhan ribu pendukung skuad Garuda Muda yang memadati stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan komentarnya pada permainan skuad asuhan Gerald Vandenberg yang gagal raih juara di kandang sendiri. Terima kasih untuk pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia U23 yang sudah bekerja keras dalam ASEAN U23 Championship 2025. Dan tentunya terima kasih juga supporter yang selalu setia berdiri mendukung Timnas U23. Apapun hasil yang diraih, kami akan selalu mendukung, tulis Erick di akun Instagramnya. Lebih lanjut, menurut Erick, ini akan menjadi pengalaman berharga sebelum Timnas Indonesia U23 tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada bulan September mendatang. Unggahan itu pun sontak diserbu netizen. Sudah ada 10.000 lebih komentar dan mayoritas bernada sinis. Selamat untuk Pak Erick Thohir telah mempersembahkan timnas yang baik dan menjadi kesetelan publik seperti setia kala, tulis warganet dengan nada sarkas. Jelek banget mainnya, minim taktik, lari gak kuat, passing salah, long ball malah out, tulis warganet dengan geram melihat permainan Garuda Muda. Buang gengsimu Pak, kembalikan STY demi kebaikan sepak bola Indonesia, tulis salah satu akun warganet lainnya. Menariknya, masih banyak lagi akun warganet di kolom komentar Instagram Erick Thohir yang meminta dikembalikannya Sinteyong. Sebagaimana diketahui, pelatih sebelumnya Sinteyong bisa menunjukkan segudang prestasi yang membanggakan. Sin menyumbang piala runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF 23 2023, hingga 16 besar Piala Asia 2023. Pada tahun 2024, Sinteyong berhasil membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi. Timnas Indonesia keluar sebagai semifinalis Piala Asia U23 2024. Kemudian lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, lolos Piala Asia 2027 dan mencapai peringkat 127 FIFA. Pencapaian-pencapaian itu belum ada dalam sejarah sepak bola modern Indonesia. Wajar jika kemudian saat tiba-tiba di awal tahun 2025 STY diganti oleh Erick Thohir, publik pencinta Garuda marah. Dan usai kalah dalam laga final Piala AFF 23 2025 pada Selasa lalu itu, nama Sinteyong kembali digaungkan. Banyak yang percaya Anda STY pegang kendali, hasil bisa berbeda. Di tengah sorotan tersebut muncul kembali cerita lama soal mengapa Sinteyong kembali memilih Indonesia ketimbang Cina, meski negara tirai bambu itu menawarkan gaji 4 kali lipat lebih tinggi. Cerita itu diungkapkan oleh mantan penerjemah pribadi Sin, Jeong Seok Seo alias JJ. Dalam kanal YouTube Titan TV yang dikutip Rabu kemarin, JJ menceritakan awal mula dirinya menjadi penerjemah STY hingga mengungkap alasan mengejutkan di balik keputusan besar sang pelatih. Menurut JJ, Sin akhirnya menerima tawaran dari Indonesia setelah bertemu dengan perwakilan PSSI di Malaysia. Bukan karena uang, tetapi karena potensi pemain muda Indonesia dan kesempatan untuk membangun tim dari bawah. Masalah mulai dari kiper dan striker dan lini bertahannya seperti apa, itu yang Osin lihat sepertinya bisa diubah. Apalagi Osin kan dikasih 3 tim. Ya betul. Ya senior, Ya. U23, U19. Artinya Dengan ruang gerak sebesar itu, Sin merasa bisa melakukan reformasi total, termasuk melakukan potong generasi dan memberikan kesempatan reguler kepada pemain muda seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand untuk tampil di level senior. Lebih jauh, JJ menegaskan bahwa Sin adalah sosok yang menyukai tantangan. STY memandang sepak bola Indonesia sudah tidak ada tangga untuk ke bawah, pilihannya hanya tinggal naik saja. Kini di tengah euforia turnamen yang berubah menjadi kekecewaan, publik nampaknya belum bisa melupakan tangan dingin STY yang sempat membawa Indonesia mengukir banyak pencapaian bersejarah. Bukan cuma netizen, pelatih top dunia seperti Tom Bayer juga ikut menyindir. Tom merespon cuitan Erick Thohir itu dengan emot meledek dan tertawa. Ini bukan kali pertama Tom Bayer singgung soal kondisi sepak bola Indonesia. Saat timnas Indonesia di pantai Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ia pun memberikan kritik tajam.
Saya sudah mencoba di Indonesia, tetapi politiknya terlalu melelahkan. Indonesia seharusnya menjadi Brasil di Asia Tenggara. Menariknya, itu bukan cuitan pertama Tom mengkritik sepak bola Indonesia. Pada 2012, ia mengkritik keputusan Erick Thohir yang berinvestasi di DC United. Apabila orang-orang berpunya macam Fernandes dan Thohir berinvestasi untuk pembinaan usia muda di negara mereka masing-masing, negara-negara mereka bisa jadi akan lolos ke ajang turnamen U17 FIFA. Tom Bayer yang mantan pesepak bola profesional itu memang memfokuskan diri pada pembinaan talenta muda, khususnya di Jepang setelah dirinya tak lagi merumput di lapangan. Tom Bayer mungkin belum sepopuler pelatih-pelatih besar dunia, namun dibalik kemajuan pesat sepak bola usia dini di Jepang dan kini juga Cina, India hingga Asia Tenggara, ada tangan dingin pria asal Amerika Serikat ini. Mengenai laga ASEAN Cup U23 2025 ini, statement Sintayong sebelumnya terbukti tepat. Piala AFF 23 layak dihapus. STY berharap kedepannya Piala AFF 23 tidak perlu digelar lagi alias ditiadakan. Dia menganggap bahwa turnamen tahunan itu lebih banyak memberikan kerugian. Ia mengungkapkan hal tersebut saat menghadapi Piala AFF edisi sebelumnya, yakni pada tahun 2023 lalu. Lewat wawancara ini, saya berharap tidak ada lagi Piala AFF U23 karena pemain-pemain U23 banyak yang bermain di BRI Liga 1 dan menjadi pemain inti di tim mereka masing-masing. Sebab dengan adanya turnamen AFF U23 dapat mengganggu perkembangan sepak bola sebuah negara. Sementara itu, Piala AFF 23 2025 kali ini juga banyak menimbulkan kejanggalan dan merugikan timnas Indonesia. Salah satunya terjadi saat Robbie Darwish hendak melakukan lemparan ke dalam di penghujung pertandingan. Terlihat jika pelatih Vietnam Kim Sang-sik mencoba menghalangi Robbie Darwish dengan tubuhnya, yang kemudian dilanjutkan menumpuk sejumlah botol tepat di depan pemain Persib Bandung itu. Melihat kelakuan pelatih Vietnam itu membuat asisten pelatih kiper Damian van Rensburg naik pitam dan memilih memasuki area dari tim lawan tersebut. Damian yang masuk ke area Vietnam terlihat berusaha untuk membersihkan botol-botol air minum itu demi Robbie Darwish bisa melempar dengan bebas. Akibat insiden tersebut membuat asisten pelatih kiper skuad Garuda Muda itu pun mendapat kartu merah langsung dari wasit Takasaki Koji. Terkait hal itu, Gerald Vandenberg mengatakan bahwa insiden kartu merah itu merupakan sesuatu yang tidak bagus. Lebih lanjut, pelatih asal Belanda itu berbicara terkait kinerja wasit Takasaki Koji untuk memimpin laga final Piala AFF 23 2025. Gerald Vandenberg secara belak-belakan menyebut jika sang wasit laga tersebut telah kehilangan akal. Ungkapan Vandenberg diduga karena wasit asal Jepang itu dianggap kerap melakukan keputusan tak adil dan merugikan timnas Indonesia U23. Selain itu, penggunaan VAR pada laga final kali ini juga tak berguna. Pada paruh pertama, pemain timnas Indonesia U23 yang bernama Raihan Hanan sempat melakukan pelanggaran dan wasit mengecek lagi. Beruntung setelah pengadil mengecek tayangan ulang, pemain Persija Jakarta itu hanya diganjar kartu kuning. Akan tetapi, perlakuan berbeda justru terjadi ketika pemain Vietnam melakukan pelanggaran cukup keras. Momen itu terjadi pada menit ke-32 saat Rahmat Arjuna berdua dengan Pamliduk. Dalam tayangan ulang, pemain Vietnam itu tampak menyikut pemain yang berkarir di Bali United ini. Pemain timnas Indonesia U23 sempat melakukan protes terhadap wasit karena pelanggaran yang dianggap keras. Akan tetapi, wasit justru tidak mengecek VAR terhadap pelanggaran itu. Meski demikian, Pamliduk langsung diberikan kartu kuning sehingga terhindar dari kartu merah. Dari kejadian-kejadian tersebut semakin menunjukkan bahwa penyelenggaraan Piala AFF 23 2025 jauh dari kata profesional dan adil.